Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Akbar, NIM 1930603142, kelas SPS 6. Di sini saya akan mempresentasikan dua materi berkaitan untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah tafsir, ayat dan hadis ekonomi. Untuk materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu entrepreneurship dalam Al-Quran. Istilah entrepreneurship sendiri dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai wira swasta atau wira usaha, di mana wira swasta terdiri dari 3 kata. Pertama, wira yang berarti manusia tunggal, pahlawan, pendekar, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, gagah berani, serta memiliki keagungan watak. Kedua, swa yang berarti sendiri atau mandiri. Ketiga, sta yang berarti tegak berdiri, sedangkan wirausaha sendiri terdiri dari kata wira yang memiliki seperti di atas, serta usaha yang berarti awal, bekerja, serta berbuat sesuatu. Adapun surat Quraisy ayat 1-4 yang berhubungan dengan entrepreneurship. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syi'ta'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Isi kandungan surat Al-Quraisy. Ada beberapa kandungan yang terdapat dalam surat Al-Quraisy. Salah satunya tentang peringatan Allah kepadanya. Adapun isi kandungan surat Al-Quraisy diantaranya sebagai berikut. Pertama, Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada penduduk Quraisy, maka dari hal tersebut seharusnya wajib bagi mereka untuk menyembah Allah. Kedua, orang Quraisy bisanya melakukan perjalanan untuk berdagang pada musim dingin ke negara Syam dan Yaman, sedangkan para musim panas ke kota Taif, Mekah dan Asir. Tiga, dalam perjalanan mereka mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa negara yang mereka singgahi. Perjalanan mereka yang paling adalah perjalanan ke kota Yaman pada musim dingin. Hubungan surat Quraisy dengan entrepreneurship. Pada hakikatnya, secara garis besar, Al-Quran membahas dua hal pokok, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam hal ibadah, yaitu menjelaskan hubungan manusia dengan Allah, sedangkan dalam hal muamalah, menjelaskan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan. Muamalah di sini menyangkut banyak hal dan banyak aspek yang berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan manusia dengan manusia lainnya. Salah satu aktivitas manusia muamalah adalah aktivitas ekonomi. Entrepreneurship memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian sebuah negara. Bisnis akan mendorong denyut nadi perekonomian sebuah negara, dan pada dasarnya setiap usaha harus direncanakan dengan baik dan dengan strategi yang baik pula untuk mencapai suatu kesuksesan. Sebagai langkah awal bagi seorang entrepreneur memiliki strategi yang baik untuk bisnis yang dijalankan sebagai konsep awal yang nantinya diimplementasikan dalam pengelolaan bisnis tersebut. Al-Quran memberikan tuntunan dalam menjalankan bisnis hendaknya menggunakan jihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa, atau dalam bahasa manajemen menggunakan strategi di jalan Allah dengan mengoptimalkan sumber daya. Allah telah menganugerahi keutamaan kepada suku Quraisy dengan menyebut sukses story mereka dalam hal niaga dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pelajaran berharga yang dapat digali dari sukses story mereka dalam berbisnis, termasuk strategi bisnis yang dipergunakan orang-orang Quraisy dalam menjalankan bisnisnya. Dalam surat Al-Quraisy terkandung strategi bisnis dalam setiap kalimat maupun ayat.
Dalam kalimat ataupun ayat dalam surat Al-Quraisy tersebut tersirat suatu strategi bisnis yang hendaknya dilakukan oleh seorang entrepreneur sebagai langkah untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses dalam menjalankan bisnisnya. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu gadai dasarnya dan peran fungsi dalam perekonomian. Pengertian gadai. Menurut bahasa, gadairan berarti at-subut dan al-habs, yaitu tetap, kekal atau penahanan. Sedangkan gadai atau ran menurut syariah adalah penyerahan harta benda sebagai jaminan hutang, yang hak kepemilikannya dapat diambil alih ketika sulit untuk menebusnya. Yang kedua, menurut ulama Syafi'i, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang. Landasan hukum gadai. Yang pertama, Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Di antaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala syafarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbuda. Fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi aktum amanatah wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tangguhan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu atau para saksi menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa yang membunyikan maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kandungan ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, maka hendaklah ada yang menjadi saksi jika ternyata tidak ada saksi. Tidak pula bukti tulisan, maka dipersilakan adanya jaminan. Prinsip muamalat adalah saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Untuk menghilangkan keraguan, maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau jaminan. Namun kalau semuanya saling mempercayai atau dalam transaksi tunai yang tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari, tidak mengapa tanpa tulisan atau jaminan, rahasiakan tetap menjaga amanah. Orang yang mengetahui fakta kebenaran mesti bersedia menjadi saksi. Bersaksi dalam kebenaran merupakan ibadah. Sebaliknya, yang menyembunyikan kesaksian terancam siksa, sedangkan bersaksi palsu termasuk dosa besar. Takwa mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam jual beli, hutang piutang, dan muamalat lainnya mesti didasari takwa. Takwa juga mesti diimplementasikan dalam menjaga amanah kepercayaan, kejujuran, dan menjauhi hal-hal yang merugikan pihak manapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segalanya. Oleh karena itu, setiap insan meski tetap menjaga kejujuran, menegakkan kebenaran, menampakkan fakta sebenarnya bila diminta persaksian. Orang yang membunyikan kesaksian akan diungkap kesalahannya oleh Yang Maha Mengetahui. Ijma. Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh, dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, dasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW dalam hadis di bawah. Yang menjadi landasan hukum atau dasar dari pada akad gadai atau ran selain Al-Quran, ada juga hadis yang menjelaskan tentang akad gadai sebagai berikut.
Pertama, sebagaimana dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguh pembayarannya. Lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.